Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4? Kali ini berjumpa lagi bersama Ustazah di pembelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Siapkan bukunya dan mari kita simak bersama-sama. Sumber daya alam dibagi menjadi dua berdasarkan ketersediaannya di alam. Yang pertama adalah sumber daya alam terbarukan, yaitu sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam dan keberadaannya dapat dipulihkan kembali ya, jadi tidak akan habis. Contohnya, sinar matahari, angin, dan air. Yang kedua adalah sumber daya alam tidak terbarukan. Nah, artinya adalah sumber daya ini akan habis jika digunakan terus-menerus dan pemulihannya memerlukan waktu yang lama ya. Jadi dalam penggunaannya harus hemat dan bijak. Contohnya adalah batu bara, emas, gas alam, dan minyak bumi. Seperti yang kita tahu ya anak-anak, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari berbagai pulau. Nah, oleh karena itu, Indonesia pun memiliki kekayaan akan sumber daya alamnya. Setiap pulau di Indonesia memiliki sumber daya alam, namun tidak semua wilayah memiliki sumber daya alam yang sama. Nah, apa sajakah sumber daya alam yang ada di Indonesia? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah persebaran hasil perkebunan. Dapat anak-anak amati ya. Di situ ada teh, tebu, kopi, kemudian ada karet, kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, sagu, pala, kemudian ada vanili, dan sebagainya. Itu tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan akan hasil perkebunan. Yang kedua, ada persebaran hasil pertanian. Nah, di Indonesia hasil pertaniannya antara lain ada padi, jagung, singkong, kedelai, dan kacang tanah ya. Dan hasil pertanian ini juga tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Ini juga membuktikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan akan hasil pertanian. Yang ketiga, ada persebaran hasil peternakan. Nah, di Indonesia ini hasil peternakannya antara lain ada ayam, kerbau, sapi, kuda, dan ada juga babi. Yang juga tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Yang keempat adalah persebaran hasil hutan. Nah, Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang selalu lembab sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati. Nah, ini merupakan potensi sumber daya alam bagi Indonesia. Potensi sumber daya hutan sebagian besar berupa kayu. Nah, kita akan bersama-sama membahas tentang hasil hutan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kayu jati. Nah, persebaran hutan jati ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Bali. Nah, kayu jati ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kayu jati ini dimanfaatkan sebagai bahan membuat interior rumah, atap, dan tiang penyangga rumah. Yang kedua adalah kayu meranti. Nah, persebarannya ada di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan pulau di Papua. Kayu meranti ini dimanfaatkan sebagai kayu konstruksi atau untuk pembangunan dan bahan mebel. Nah, pohon meranti ini juga menghasilkan resin. Yang ketiga adalah kayu cendana. Persebarannya ada di Pulau Jawa dan pulau di Nusa Tenggara Timur dan Barat.
Kayu cendana ini memiliki aroma yang wangi, jadi memiliki harga ekonomis yang lebih tinggi dari kayu-kayu lainnya. Nah, kayu cendana ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan dupa, campuran parfum, dan bahan pembuatan sarung keris. Yang keempat adalah kayu akasia. Persebarannya adalah hutan di Jawa Barat. Awalnya, kayu akasia ini hanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kertas, tapi sekarang sudah digunakan juga sebagai bahan baku industri mebel ya. Yang kelima ada rotan. Persebarannya di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Rotan ini dimanfaatkan sebagai bahan interior rumah ya. Pasti anak-anak pernah melihat ada kursi dari rotan, meja dari rotan, keranjang, dan berbagai benda lainnya yang terbuat dari rotan. Yang kelima adalah persebaran hasil perikanan. Nah, hasil perikanan di Indonesia ini terdiri dari perikanan pantai, perikanan laut dalam, dan perikanan darat, dan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Yang keenam ada persebaran hasil tambang. Dapat anak-anak amati ya, hasil tambang di Indonesia itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa lihat di situ ada aluminium, asbes, aspal, dan sebagainya ya. Anak-anak ada banyak sekali. Bisa anak-anak amati di situ dan di LKS halaman 26. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi ini merupakan bahan bakar yang dihasilkan oleh alam dari fosil-fosil yang terpendam berjuta tahun yang lalu. Minyak bumi ini tadi sudah kita pelajari ya anak-anak bahwa minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena prosesnya memakan waktu yang sangat lama ya, jutaan tahun tadi. Nah, minyak bumi ini mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan. Nah, yang pertama ada sebagai bahan bakar. Nah, hampir semua produk dari minyak bumi dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk bahan bakar, termasuk juga bahan bakar kebutuhan rumah tangga. Contohnya minyak, bahan bakar untuk industri, dan bahan bakar untuk kendaraan. Yang kedua adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik juga membutuhkan minyak bumi sebagai sumber panasnya. Nah, manfaatnya adalah minyak bumi yang diolah secara khusus dan pembangkit listrik akan menghasilkan tenaga dari uap yang akan menggerakkan bagian turbin pada pembangkit, sehingga akan menghasilkan listrik. Kemudian yang ketiga adalah sumber gas cair ya. Contohnya adalah yang sering kita kenal itu yang di LPG. Nah, itu juga hasil pengolahan minyak bumi. Yang keempat adalah penggerak listrik tenaga surya. Komponen pengolahan minyak bumi adalah resin. Nah, komponen tersebut digunakan untuk menggerakkan penggerak listrik tenaga surya. Yang kelima, ada bahan baku industri kimia. Dalam proses pengolahannya, minyak bumi menghasilkan senyawa yang turut berperan dalam memproduksi beberapa bahan kimia seperti cat dinding, cat mobil, dan beberapa produk plastik. Berikut adalah contoh hasil olahan lain dari minyak bumi ya. Nah, ada LPG untuk gas yang memasak, kemudian ada bensin untuk kendaraan yang kita gunakan sehari-hari, kemudian ada aftur, bahan bakar untuk pesawat terbang, solar untuk bahan bakar mobil dan truk seperti itu ya. Kemudian ada juga aspal untuk bahan pembuat jalan. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi ini merupakan bahan bakar yang dihasilkan oleh alam dari fosil-fosil yang terpendam berjuta tahun yang lalu.
Minyak bumi ini tadi sudah kita pelajari ya anak-anak bahwa minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena prosesnya memakan waktu yang sangat lama ya, jutaan tahun tadi. Nah, minyak bumi ini mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan. Nah, yang pertama ada sebagai bahan bakar. Nah, hampir semua produk dari minyak bumi dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk bahan bakar, termasuk juga bahan bakar kebutuhan rumah tangga. Contohnya minyak, bahan bakar untuk industri, dan bahan bakar untuk kendaraan. Yang kedua adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik juga membutuhkan minyak bumi sebagai sumber panasnya. Nah, manfaatnya adalah minyak bumi yang diolah secara khusus dan pembangkit listrik akan menghasilkan tenaga dari uap yang akan menggerakkan bagian turbin pada pembangkit, sehingga akan menghasilkan listrik. Kemudian yang ketiga adalah sumber gas cair ya. Contohnya adalah yang sering kita kenal itu yang di LPG. Nah, itu juga hasil pengolahan minyak bumi. Yang keempat adalah penggerak listrik tenaga surya. Komponen pengolahan minyak bumi adalah resin. Nah, komponen tersebut digunakan untuk menggerakkan penggerak listrik tenaga surya. Yang kelima, ada bahan baku industri kimia. Dalam proses pengolahannya, minyak bumi menghasilkan senyawa yang turut berperan dalam memproduksi beberapa bahan kimia seperti cat dinding, cat mobil, dan beberapa produk plastik. Yang kedua adalah gas alam. Gas alam ini juga termasuk jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Karena proses pembuatannya juga dihasilkan dari fosil tanaman dan hewan yang terkubur dalam tanah selama jutaan tahun. Gas alam ini terdiri dari senyawa hidrogen dan karbon dan menjadi sumber energi yang sangat aman. Nah, pemanfaatannya antara lain gas alam untuk kesehatan lingkungan, gas alam sebagai sumber pembangkit listrik, gas alam sebagai bahan bakar kendaraan, dan gas alam untuk industri. Yang ketiga adalah batu bara. Batu bara ini juga termasuk ke dalam jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, karena batu bara merupakan sisa dari fosil tanaman purba yang mengendap selama berjuta-juta tahun yang lalu. Batu bara di Indonesia ini menempati peringkat keempat dari 10 besar negara-negara penghasil batu bara. Nah, penggunaan batu bara ini harus digunakan dengan bijaksana ya, karena merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, sebagai bahan bakar kereta api, kemudian bahan pembuat pupuk serta proses pembakaran biji plastik. Yang ketiga, sebagai penghasil produk gas. Yang keempat, menghasilkan metanol. Yang kelima, sebagai bahan bakar kompor briket. Yang keenam, sebagai pembangkit listrik, terutama pada pembangkit listrik tenaga gas ya, PLTG. Dan yang ketujuh adalah sebagai bahan produksi besi dan baja. Pemanfaatan tumbuhan yang pertama adalah sebagai obat-obatan. Nah, berikut hanya beberapa contoh tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Yang pertama ada daun sirih, menjaga kesehatan mulut dan meringankan sembelit. Kemudian kayu manis, menjaga kadar gula darah dan mengurangi nyeri rematik. Yang ketiga, lidah buaya, melembabkan kulit dan menghilangkan ketombe. Dan yang keempat, jeruk nipis, membantu membakar lemak dan melancarkan sistem pencernaan. Tentunya ini hanya sebagian kecil manfaat dari tumbuhan-tumbuhan ini ya anak-anak.
Anak-anak bisa cari lagi manfaat-manfaatnya yang sangat banyak. Yang kedua, tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang ya atau bahan membuat kain. Nah, contohnya ada tanaman rami, kapas, dan pisang abaka. Yang ketiga ada pemanfaatan sebagai penambah nilai estetika ya atau nilai keindahan. Nah, beberapa jenis tanaman dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Tentunya di rumah Ananda pasti bunda-bunda memiliki berbagai tanaman hias yang cantik-cantik ya, anak-anak. Yang keempat adalah bahan penyedap makanan. Nah, bumbu-bumbu penyedap makanan diciptakan dengan tujuan agar olahan makanan menjadi lebih sehat dan lezat. Nah, tumbuhan populer yang dijadikan bahan penyedap makanan adalah rempah-rempah. Rempah-rempah ini memiliki aroma dan rasa yang kuat. Dan jenis rempah-rempah di Indonesia sangat beragam. Contohnya bisa buah pala, biji lada, kencur, sereh, lengkuas, dan sebagainya. Yang kelima adalah sebagai sumber pangan. Nah, ada banyak bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan pangan. Misalnya ada daun bayam, kemudian buah apel, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang lain yang bisa kita konsumsi dan menjadi sumber nutrisi bagi tubuh kita. Dan yang keenam adalah sebagai pembersih udara dan penyejuk lingkungan. Jadi semakin banyak tumbuhan yang ditanam, maka udara di sekitarnya akan semakin bersih dan sejuk. Selanjutnya adalah tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Contohnya adalah singkong ya, Nana. Nah, singkong ini selain sebagai sumber pangan pengganti karbohidrat, singkong yang difermentasikan akan menghasilkan bioetanol. Bioetanol ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kimia, kosmetik, dan di bidang farmasi. Tapi karena kebutuhan bahan bakar minyak kita semakin meningkat, singkong ini menjadi sumber energi alternatifnya. Nah, pemanfaatannya adalah sebagai bahan bakar kendaraan, yaitu bensin. Bahan bakar bensin dari singkong ini lebih ramah lingkungan, biayanya lebih murah, dan pembakarannya sempurna. Sama halnya dengan tumbuhan, hewan juga mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Nah, contohnya Nana bisa lihat ya, di sini ada minyak ikan untuk menambah nutrisi perkembangan anak dan ada undur-undur untuk melancarkan sistem kerja pankreas dan menghasilkan zat insulin. Tentunya ini hanya dua contoh dari berbagai macam hewan yang memiliki banyak manfaat. Yang kedua, sebagai bahan sandang atau membuat kain ya. Nah, contohnya ada bulu alpaka untuk membuat pakaian, ulat sutra untuk membuat kain sutra, dan kulit hewan yang biasanya dibuat sebagai jaket ya. Biasanya ada kulit sapi atau kerbau seperti itu. Yang ketiga adalah dimanfaatkan tenaganya. Nah, beberapa hewan dipelihara manusia dan dimanfaatkan tenaganya. Contohnya, kuda untuk menarik delman, sapi untuk menarik gerobak, dan ada kerbau untuk membajak sawah. Yang keempat, ada sumber pangan. Nah, di sumber pangan ini kita memanfaatkan bagian tubuh hewan dan kita jadikan sebagai sumber pangan penuh nutrisi. Ya, contohnya bisa daging kambing, daging ayam, daging sapi, susu, dan lain-lain.
Yang kelima adalah sebagai bahan kerajinan. Nah, contohnya di sini ada wayang dari kulit sapi, kemudian kulit sapi juga bisa dimanfaatkan untuk membuat tas, dan ada cangkang kerang sebagai hiasan. Tugas LFH kali ini adalah mengerjakan LKS tema 2, Romawi satunya saja ya, halaman 80 sampai 81 dan halaman 119. Dikerjakan di buku tulis dan dikirimkan kepada ustazah. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini, semoga dapat menambah wawasan anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.